Halo semuanya, di video kali ini, di episode ke-16 dari playlist From Zero to Hero, kita akan berburu Dark Relic Piece. Gue baru dapat satu ini yang dari area salju. Lalu kita akan cari Dark Relic Piece di lokasi sebelum-sebelumnya yang umumnya kita semua ngelewatin itu. Atau kemungkinan besar kita mati karena itu. Di episode kali ini kita akan langsung usahakan dapetin 3 Dark Relic Piece dan menyatukannya. Dan mungkin juga kalau nggak kepanjangan gue akan jelasin apa yang bisa kita lakukan setelahnya. Oke, makanan udah cukup. Baju anti panas udah ada, anti dingin ada juga. Kita segera berangkat. Kalau kalian ingat-ingat lagi, Dark Relic Piece pertama itu nggak jauh dari awal game, yaitu di tempat Like Ruin kedua ya. Kita menuju ke Desolate Meadow 2. Jalan kaki aja, nggak usah teleport. Untuk keamanan yang kalian perlukan cuma sedikit ranting dan rumput. Dalam perjalanan menuju ke dungeonnya jangan lupa bawa sedikit. Ada yang nanya aktiveness buat apa? Aktiveness itu buat kita nge-spam magic tanpa unstable magic. Tiga ranting udah cukup buat lawan bosnya di sini. Tapi gue akan ambil 6 ranting. Atau mungkin juga di dalam gue udah sempat bikin kanopi. Biasanya kalau gue punya ranting lebih dari awal langsung gue buat kanopi di tempatnya Dark Relic. Di tempat pertama kali gue menyelesaikan bos sebelum Dark Relicnya. Oke, kita langsung menuju ke Unknown Ruin. Tapi gue tergoda sama makanan nih. Gue ngeliat ada garlic dan berries. Di belakang ada garlic, tapi kita menuju ke sini dulu. Jadi kalau kalian punya masalah dengan makanan sampai sejauh ini main, mungkin sebetulnya bukan kalian punya masalah dengan makanan, tapi kalian nggak menyadari kehadiran makanannya. Seperti ini. Ini juga sumber makanan nih. Seringkali muncul kelinci atau ya hewan lah, tuh kelinci kan. Oke, di dalam gua nggak akan tergoda lagi untuk belok-belok karena yang bisa ngebelokin gue cuma mana mod saat di dalam gua. Semua Dark Relic Piece itu ada di... Nah, ini gue tergoda sama Mana Lam. Dan ini respawn ya tentunya, karena gue nggak mungkin ninggalin Mana Lam seperti ini. Semua Dark Relic Piece itu posisinya ada di dalam. Gue di posisi dimana kalian mendapatkan like tablet. Di ruangan setelahnya. Ini kenapa telenya jarak dekat banget ya? Karena panas kah? Karena gelap kah kok panas? Otak udah mulai ngaco nih ngomongnya. Teleport nambah jarak 2 kotak begitu nyalain lampu, nyalain api. Itu artinya jarak pandangnya begitu nambahin api kita tambah jauh jarak pandang 2.
Nah, ini lokasi bosnya yang sebelumnya udah gue lawan. Lalu ini adalah posisi Dark Relic Piece. Begitu kalian ambil akan muncul monster di sini. Kalau kalian mau aman, kalian bisa bikin kanopi di sini. Tapi gue cukup yakin dengan kekuatan karakter gue aman ini. Tuh, gue nge-spam magic dari tadi. Ternyata lumayan alot. Kalau emang mau aman, sebaiknya adalah bikin aja kanopi. Ini yang bikin gue kesulitan adalah karena gue dari tadi nge-spam skill. Padahal sebetulnya mukul biasa gue lebih sakit karena chain attack-nya. Lihat jumlah pukulannya begitu gue mukul biasa ya. Perhatiin angka yang muncul. 2 pukulan, 2 pukulan. Dapat simple cloth sama magic essence. Untuk jaga-jaga sebaiknya kalian nggak lupa bikin kanopi ya. Tadi gue sendiri udah tekan apakah gue aman dengan ini. Lokasi Like Ruin ketiga di mana ya? Di Desolate. Berarti abis ini kita menuju ke Desolate. Ke Desolate. Di Dance Forest. Di Dance Forest itu kan lokasi Like Ruin tempat dapetinnya di Dance Forest berapa ya? Kalau nggak salah gue dapetinnya di 4, lalu gue masang di 1. Kita bisa tele ke 1, lalu cek di mana Unknown Ruin selanjutnya. Lihat jaraknya teleportnya sebetulnya jauh. Apapun yang kalian sedang lakukan, seperti termasuk gue saat ini sedang rekaman, begitu nyampe markas jangan lupa bikin arang dulu, karena ini akan jadi barang yang kalian pakai buat nukerin apapun di merchant nantinya. Akan ke area panas, yang gue butuhkan adalah Vindicator Rope. Ini ada chillingnya.
Ini baju juga udah gak layak pakai, udah mau rusak dan nggak tahu apa tuh. Barusan minus 5,6, pas di remove pasti ada Caprice of God-nya. Kosongin dulu tas kalian sedikit, jangan lupa. Cek lightning rod kalian. Ini kenapa ada mana mod di tanah ya? Lalu mari kita berangkat. Setelah kalian simpan bahan makanan yang kalian hasilkan di perburuan tadi. Karena lebih baik makanan yang udah dimasak ketimbang makan makanan mentah. Oke, kita teleport menuju ke Lake Ruin ke 3 dan cari dungeon di dekat sana. Unknown Ruin-nya di mana? Ini kemungkinan besar akan gagal telenya kalau ada monster di sampingnya. Jadi bunuh dulu aja. Tele ke Dance Jungle. Unknown Ruin-nya ada di sekitar sana. Di situ kita akan dapetin Dark Relic kita yang kedua. Tapi gue udah ada 2 di sini. Yang ketiganya kagak gue tunjukin karena ada di area salju dan udah ada di video berbeda. Kita menuju ke Dance Jungle selanjutnya karena di sini nggak ada Unknown Ruin-nya. Nah, ini gue mau nebang pohon di kanan. Yang kayak gini jangan dilewatin. Ini tergolong pohon yang sangat langka. Apalagi old tree ya, lebih jangan dilewatin lagi. Gue dapat pixie dust. Apa aja tuh? Ambil aja deh. Dapat oak branch juga barusan tuh. Ini gue kasih suara dikit ya. Sepertinya nggak kedengeran apapun. Cek kalau ada sumber makanan yang bagus, jangan dilewatkan. Dan jungle kedua ada gua. Apakah gua yang kita cari? Dark Cave bukan. Kita carinya Unknown Ruin. Berarti langsung ke Dance Jungle selanjutnya. Ada gua juga, apakah ini? Abandon Mine. Ini bukan juga. Gue cek bentar ya mumpung lewat. Sudah diselesaikan dan gak ada apapun. Sayangnya teleport ini gak bisa dimanfaatkan untuk teleport ke balik batu ya. Teleportnya cuma berfungsi untuk sejauh jangkauan pandang. Seperti gue gak bisa nembus tembok ini. Bahkan gak bisa nembus rumput. Ada rumput aja nutupin jarak teleport kita langsung.
Sebelum gue masuk gue akan perhatiin dulu jalur petanya. Apakah habis ini gue harus tele balik ke markas atau jalan kaki. Karena Dark Relic Peace itu posisinya ada di area Burning Canyon, ada di sini. Dari sini dekat kalau kita lanjutin jalan kaki. Kalau kita balik ke markas tele nggak ada like ruin di sekitar sini, jalannya jauh banget ini. Jadi abis dari gua ini gua akan lanjutin jalan kaki aja keluar. Gua akan cek ulang punya ranting berapa banyak. Frostone udah gue siapin untuk lanjutin ke area panas, ke Burning Canyon. Makanan berlimpah. Ranting gue mana ya? Ranting 20, rumput ada banyak lah. Loh, rumputnya mana? 3 doang. Oke, gue sepertinya harus sambil nebangin rumput dalam perjalanan ke sana. Punya susu, punya buah. Es boleh diambil dulu, ini buat makan. Es jangan disimpan lama-lama. Gue nggak bisa jelasin berapa lama sebelum es mencair ya. Wits, ada mana lam barusan. Tadi di peta sepertinya gue nggak lihat, tiba-tiba ada sekarang. Pesan moralnya adalah sebelum kalian ninggalin satu area, dicek lagi petanya apakah ada perubahan setelah kalian jalanin daerah situ. Sayangnya gue nggak punya daging untuk nyontohin bikin sashimi. Dagingnya butuh daging besar. Meat sashimi atau ikan juga bisa. Tapi gue akan nyontohin. Ini satu resep yang gue kelupaan bikin waktu gue bikin video tentang resep makanan. Es, susu, dan buah. Jadi es krim. Nah, ini es sama daging tuh harusnya bisa. Kalian coba-coba aja apa yang bisa dimasukin. Barusan es gue masak nggak jadi apa-apa, salah pencet, itu barusan mau di cancel malah gue masak. Tuh seperti ini, daging busuk sama daging ini nggak bisa jadi apa-apa. Intinya esnya nganggur nih, daripada gue dibawa terus nanti meleleh. Gue taruh aja. Nah, ini es krim dimakan aja, lumayan ngenyangin. Lanjut ke lantai bawahnya dan segera lawan bos.
Kalau ice cap bisa dibawa sampai kapanpun tanpa takut rusak ya. Apa itu? Gue ambil dulu barang-barang yang sempat gue tinggalin sebelumnya tanpa gue ingat. Menuju ke lantai bawah lagi. Udah sampai di ruangan bosnya, kita ketemu area yang ada dark relic piece-nya lagi. Ini bosnya udah pernah dilawan sebelumnya seperti tadi. Kalau kalian habis lawan bos, masih punya ranting lebih, boleh bikin kanopi di tempat ini. Untuk mempermudah bisa juga bikin api unggun. Lalu ambil dark relic piece-nya. Berantem di atas api unggun ini jauh lebih mudah. Dapat golem heart. Ini untuk bikin baju ya, buat bikin equipment nanti. Lalu mumpung bisa tidur, gue tidur dulu. Nge-heal. Lalu kita menuju ke Burning Canyon, kita keluar. Udah dapat dark relic piece 3 buah ya sejauh ini ya. Di Burning Canyon kita langsung ambil dan benerin dark relic piece-nya. Burning Canyon nggak jauh jalannya dari sini. Memasuki Burning Canyon pastikan kalian nggak pakai baju-baju seperti fur glove seperti ini. Yang ada thermal jangan dipakai. Lalu Froststone boleh dipakai. Ini di kambing nggak ada efeknya. Kalau kalian mau tahu efeknya adalah ini saat ini coolness gue plus 15. Kalau gue pakai, gue taruh di sini, coolness gue meningkat jadi plus 16, cuma nambah 1 aja. Dan coolness ini adalah salah satunya efek karena badan gue basah juga. Udah nggak basah, coolness gue cuma 6 tuh.
menuju ke Burning Canyon 2. Cek ulang apakah kalian udah punya ranting yang cukup, minimal 3 untuk lawan bos. Dan di Burning Canyon ini gue belum melawan bos yang pertamanya, jadi gue akan lawan 2 bos. Jadi minimal sebaiknya kalau mau dilanjutin kita butuh 2 buah tenda alias 6 ranting minimal. Rantingnya cukup. Lalu untuk satu tenda butuh satu kanopi, maksud gue butuh 4 rumput dan tempat tidurnya 4. Berarti kita butuhnya 16 rumput minimal kalau mau buat 2 tempat tidur. Cukup. Yang kita cari di sini adalah Ancient Dwarf Mine. Kurangi pemakaian obor sekalipun kalian merasa gelap. Illuminated akan menerangi kalian tanpa bikin panas. Itu salah satu tips untuk di area ini. Beraktivitas seperti menebang pohon ini juga meningkatkan panas. Sementara berendam air, beraktivitas di air bikin badan kalian basah, mengurangi panas. Lokasi Ruin of Light kelima sudah ketemu. Lalu yang seperti ini gue pindahin di tas saja karena kemungkinan besar di dalam dungeon nanti akan ketemu lagi juga barang-barangnya. Bentar lagi kita akan masuk dungeon dan di sana pasti berlimpah barang. Gue kosongin sedikit tas.
barang-barang yang kalian gak butuh-butuh banget di awal, di saat ini ditaruh aja, jangan nyempit-nyempitin barang kalian kalau kalian nggak mau bolak-balik seperti ini. Ini bisa mempersempit tas kalian kalau kalian bawanya bentuknya masih dalam bentuk tali ya. Oke, kita cari dungeonnya di mana. Gue teleport melewati tembok barusan karena temboknya berlubang tuh, cuma jarak bentuknya apa ya, diagonal. Oke, sepertinya ada di map selanjutnya, Burning Canyon 3. Cacingnya berlimpah mineral ya. Ada 4 atau 5 mineral barusan. Sekarang jadi banyak ngasih mineralnya. Oke, ini yang kita cari, Dwarf Ruin. Di dalam sini kita akan dapat like tablet juga kalau nggak salah. Tapi topik video kali ini adalah ngebenerin Dark Relic. Jadi kalau bisa kita segera ke sana, tapi sepertinya perjalanannya cukup panjang karena ada banyak monster sepanjang jalan ini, ada beberapa boss. Jadi gue percepat aja kali ini, gue skip. Bisa turun, gue turun. Nah, itu tempatnya Like Ruin tablet nih untuk benerin Like Ruin ke-5. Ada di sini. Tapi gue skip dulu. Ada tanda tanya apa tuh? Hilang tanda tanyanya, artinya ada monster di sekitar sini sepertinya. Wah, jebakan. Belum sampai di boss, baru di lantai pertama gue udah penuh barang.
fail, garuk pala dulu kalau udah kayak gitu. Tinggalin aja barang-barang yang nggak bisa rusak dan nggak terlalu dibutuhin di satu titik supaya nanti kalian nggak ribet ngambilnya lagi, ngumpulinnya saat kalian kembali ke sini. Barang-barang yang kalian stoknya banyak di rumah juga nggak usah dibawa-bawa. Pastikan aja nggak lupa balik ke titik yang sama untuk ngambil barangnya. Salah magic gua. Oke, waktunya tidur untuk pertama kalinya di dungeon ini. Saat ini barang-barang gue banyak makanan mentah, jadi gue akan masak. Tidurnya kali ini menggunakan cooking pot aja sekalian masak. Ini boras ranting soalnya. Dapat kentang sekalian sama minyaknya dimasak aja biar nggak nyempit-nyempitin. Gue mau coba sesuatu nggak bisa ternyata. Kita masak aja, akan kita makan nanti di jalan. Cuma jadi roasted meat aja.
Jangan lupa diambil lagi pancinya. Kalau kalian bingung like ruin ada di mana, tadi kan ada Uncommon Ruin ya di dalam dungeon ini. Jadi intinya tempat ini adalah dungeon yang ada dungeon lagi di dalamnya. Nah ini begitu masuk langsung aja bikin kanopi. Gue cek bentar ranting gue ada berapa. Ranting ada banyak. Batang kayu untuk bikin api unggun ada 9, bisa cukup. Jadi kita langsung bikin api unggun lagi untuk lawan bos seperti tadi. Oh ini bos gampang ternyata. Usir dulu. Gue serang aja selagi bisa. Oh, gue lupa sesuatu, hampir aja kebakar. Moga-moga nggak ada yang hilang tuh. Badan gue kebakar dah. Light purification ternyata bisa ngilangin api juga ya. Ternyata bukan di lantai ini bosnya, masih turun lagi, masih akan ada bos lain lagi sebelum gue bisa dapat Dark Relic. Jadi video kali ini betul-betul ras bunuh bos ya, banyak banget bos yang akan kita lawan di sini di video ini. 44 menit dan masih berlanjut lawan bos. Gue akan turun begitu gue bisa turun. Nah, ini living machine ini semi boss ya. Soalnya kalau kalian muter-muter lagi, kalian pikir ini monster biasa, nanti prakteknya kalian nggak akan ketemu sama monster ini lagi. Abis monsternya, cuma stoknya minimal. Mungkin sepintas ketemu beberapa, tapi nggak akan nemu lagi setelah kalian bunuh. Terakhir kali sih gue mainin hunter gue yang nyangkut begitu ya. Nggak tahu apakah ada perubahan atau enggak setelah ini. Sebelum lawan bos selanjutnya gue akan bikin tempat latihan kalau bisa. Maksud gue apa sih itu? Scarecrow.
Gue kena food poisoning bisa disembuhin dengan licorice tea. Dapat tier 3,5 lumayan. Kok tameng gue nggak kelihatan sih? Ini dia. Mana jalannya? Oke, kita sampai pada ruangan bos. Segera setelah ini kita lawan bos lagi. Dua bos sekaligus. Perlengkapan udah mendukung. Gue punya sedikit bandage. Gue akan pakai yang jelek dulu kalau diperlukan, karena nyempit-nyempitin itu bandage-nya. Gue akan menghitung dulu ranting ada berapa. Ranting 20 bisa buat bikin api unggun 2 kali, bisa buat bikin kanopi 2 kali, rumput juga cukup. Oke. Gue langsung bikin api unggun aja. Sepertinya bosnya masih terlalu muda ternyata buat gue. Oke, ternyata gue butuh rumput buat bikin kanopi karena gue nggak punya energi. Gue akan pukul biasa dulu. Ini jaga-jaga seandainya gue dalam bahaya nggak bisa kabur. Ini katanya kalau ini dihancurin ya, ini akan mempermudah bosnya melemah. Tapi di sisi lain gue meninggalkan posisi gue yang strategis tadi. Sebaiknya gue masuk dulu nge-heal. Gue dalam bahaya. Ternyata kalau nggak pakai bow yang ada, terakhir kali gue lawan dia gue pakai bow yang bikin musuhnya kabur. Terasa jauh lebih mudah ngelawannya, nggak sesakit ini. Dia damage-nya naik tadi. Gue mau ngabisin bandage jadi gue pakai aja.
api unggun gue udah habis. Dapat Dager Gargoyle tier 5,5. Gue akan isi energi gue dulu sedikit di sini. Lalu menuju boss Dark Relic Piece selanjutnya. Jangan keluar dari tempat ini ke Burning Canyon kalau mau langsung ke boss selanjutnya. Gue barusan udah dapat Dwarf Relic Piece dari boss yang tadi. Lalu yang kurang adalah mendapatkan Dark Relic-nya. Ini gue taruh-taruh dulu barang. Ini rumput berlebihan ditaruh aja, nyempit-nyempitin. Gue nggak akan pakai bow saat ini di game ini, dan nggak akan pakai pisau juga. Gue hancurin aja. Dapat mana mod. Sepertinya gue salah, dan gue masih butuh mana kristal sebelum gue bisa make Ancient Mithril Forge ini. Begitu gue bisa make, gue akan bisa benerin Dwarf Relic Piece yang udah 3 ini. Jadi kalau udah 4 nanti di situ lokasinya. Oke, terlalu jauh, kita masuk ulang lewat depan ya. Masuk lagi langsung. Gue taruh di kambing aja barang-barang yang gak kepake. Gue masuk lagi. Kita langsung menuju ke Unknown Ruin. Seperti kalian tahu bahwa Dark Relic Piece itu selalu ada di dalam Unknown Ruin. Berarti gue lupa sesuatu tadi, harusnya gak boleh dilewatin Unknown Ruinnya. Ini dia posisinya. Seperti gue bilang, ini adalah dungeon di dalam dungeon lain. Incantation yang berbahaya untuk dipakai di tempat yang salah. Monster akan berkumpul ngedeketin kita. Ini barikade. Cara ngancurinnya adalah nyalain obor, bakar, lalu tinggal aja dulu. Obor kalian langsung hilang. Obornya udah habis dipakai buat ngebakar.
Itu satu monster yang sangat langka, mungkin termasuk semi boss juga, karena dia bahkan terjebak di dalam satu ruangan tadi ya. Dan material yang barusan didapat itu cuma bisa didapat dari dia dan dari merchant yang ada di dalam Strange Forest. Di dalam Stranghold maksud gue. Strange Forest map pemula dong. Nggak ada yang berguna, paling summon Sarvan doang. Artinya gue harus ninggalin barang lagi di titik ini. Gue sama sekali nggak pakai cacing karena gue malas banget mancingnya. Gue tinggalin aja racunnya, biarin laba-labanya aja yang keracunan, gue jangan. Di sini masih ada jalan lain. Hati-hati, laba-labanya akan nyerang kalian dari belakang nanti kalau kondisi kayak gini. 'Gagal lagi. 2 kali enhance armor terekam dalam video ini, dua-duanya gagal. Barusan kunci gue buang itu karena gue akan pindah lantai, jadi gue tinggalin aja daripada nanti gue bingung kuncinya di mana, untuk kemana, nyempit-nyempitin tas karena kita lagi rush bos. (16 ranting, 20 rumput. Oke, langsung bikin kanopi dulu. Lalu bikin api. Lalu pindah ke belakang api.
Hati-hati saat ngambil barang di samping api seperti ini. Sepertinya gue tidur dulu aja dan masak air. Gue akan biarin apinya mati dulu, atau gue pastikan barang gue cukup banyak kosongnya sebelum gue ngambil barang di sini, daripada loncat ke api nanti